Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Maulid atau ngaji kitab? Tapi itu versi yang kedua nanti. Ya. Oh itu, cukup. Karena ada yang hadir jamaah. Oh gitu, tidak masalah. Kita pun buat kajian kitab untuk jemaah umum, ya. Terserah biasa. Mungkin ke depan kalau buat daurah kurikulumnya nanti dari saya, ya. Acaranya ntar saya yang setting, boleh nggak? Ya. Karena kalau udah jam segini udah banyak habis waktu untuk selain daurah. Ketika kita buat daurah pertama kali di Madrasah Tarbiyah Pasir, itu kita maksimalkan dan itu 2-3 hari, nggak cukup. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya datang ke sini bukan mau mengajari Bapak Ibu para ustadz, tentu para ustadz lebih alim. Ya. Para guru, para buya lebih faham. Ya. Saya datang ke sini karena ingin tanda terima kasih kepada guru dari guru saya yang berkubur di depan, Al-Syekh Al-Faqih Al-Alim Syekh Mukhtar. Karena kami belajar kepada Abuya Nu'man Bashir beberapa kitab sebagai tanda tasyakkur, ya. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidaklah disebut bersyukur kepada Allah. Maka kemudian sebagai tanda syukur, kebetulan kampung Ledake ambo lahir di siku-siku ya. Lahir di rumah sakit ya. Ya. Kadang di Kota Tongah, Kota Nanampe. Ayah ambo orang Kota Baru, kadang di Perumpuang, besarnya di Kota Nanampe. Putas itu. Kalau ibu orang Tanjung Godang. Ya. Tanjung Godang itu? Di mana Tanjung Godang itu? Lah di bumi jo. Dulu kami mengaji di surau Tanjung Godang tu, Abuya Nu'man Bashir majah kitab di surau Tanjung. Dulu ada murid beliau jo di situ. Murid, bukan murid langsung dari siku. Murid pengajian. Datuk Anggong. Datuk Anggong itu alumni dari MTI Tiaka. Ya, Syekh Ibrahim Tiaka. Kedua-duanya mursyid tarekat Naqsyabandiyah, bermazhab fiqih Syafi'i, berakidah Asy'ariyah. Nah, adik-adik coba dengar. Kayak gitu bakal ikut daurah kan gak bakal bisa tuh, ya. Masih main-main, gak mungkin bisa ngikutin daurah kitab. Ya. Masih belum bisa fokus anak-anak kita tuh. Makanya enggak masalah Ibu, kita ngaji lepas aja. Enggak usah khawatir, Bu. Duduk aja Ibu. Ya. Cameh mana Ibu nama? Yang dibawa oleh guru-guru kita dari dulu fikih bermazhab Syafi'i. Ambo tanya, aku kitab di kelas berapa aja? Kelas 1. Yo. Le khatam. Kalau khatam lah pindah lo kelas. Yo. Kemudian ganti jo kitab matan takrib. Yo. Apa Fathul Qarib? Le khatam. Ndak lo. Itu bilo khatamnya. Itu gampang digempur sama Wahabi langsung habis. Cuma kita nggak pernah khatam. Jadi untuk membangun ma'had madrasah, kita mulai dari membangun spirit ilmunya.
Kok orang di Jawa, ikut pesantren kula rancak kalau ukuran di Jawa pelosok. Sebab santri-santri di Jawa itu leloknya di lantai. Indak balik. Lihat bayang. Ada pesantren besar disebut manba apa namanya? Orang nyebutnya pesantren suci di Gresik. Kiainya terkenal murid ulama besar di Mekah, Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Anak-anaknya pun ulama-ulama. Itu santri lebih banyak yang masuk daripada nan keluar. Yang dibangun bukan fisik, mohon maaf. Yang dibangun apa? Spirit ngaji. Itu setiap kali tidur malam hari, asrama itu modeliku. Satu kamar itu cuma barang nama masuk. Satu kamar tuh bisa 150 orang. Bisa 100 orang. Di mana lalu? Di emperan tuh kemudian kalau ndak hujan hari di halaman. Tapi pengajian jalan terus. Ngaji. Kalau ngaji dengan dalkan di kelas, khatam kitab kok. Ndak khatam kitab tuh. Pindah kitab mulai lo bab taharah balik. Pindah lo kitab mulai lo bab taharah. Bilo lo ngaji sholat. Bilo ngaji bab jihad di belakang kan. Itu maka buya-buya mohon maaf digertak sekete takui. Karena tak pernah ngaji bab jihad. Katanya silek gagah. Tarekat saman. Gagah baku mango. Digertak ada orang sekete masalah kaji, tak bisa. Gertakannya belain, kok gertakannya dalil bukan gerakan silek. Ciut juga jadinya. Mana dalilnya? Kan ciut aja jadinya. Jadi ketika wak sedang berhadapan dengan musuh dan makai akal wak melawan. Musuh sedang meminta dalil, tinju ke dia. Kenapa mungkin? Maka kami berharap karena kau pesantren, ma'had, madrasah dari kakek guru ambo. Nah, generasi kedua masih ada. Apa yang dibangun dek beliau Syekh Mukhtar dulu? Kan mengaji. Kalau rasaki pasir semen kok datang surang sesuatu. Hidupkan pengajian kitab tuh beliau siang jo malam. Orang akan datang melantan anaknya ke siko. Diceleknya orang, ya Allah asrama buya keluar semen 10. Modal itu dan buya-buya kiai-kiai gitu di seberang. Itu mereka beberapa tidak terima proposal ke pemerintah. Bahkan tidak terima bantuan pemerintah, tapi pesantrennya megah. Apa sebab? Yang dibangun ngaji kitab. Kitab di situ khatam balik sampai matang. Nah, sesudah kitab itu pengaji lah. Setelah matan takrib ngaji kitab. Matan takrib Fathul Gharib apa lagi? Fathul Mu'in. Itulah betul tuh. Apa lagi? I'anatut itu tolibin tuh dah lo khatam dah. Mulai dari kitab taharah lim. Ya dah. Jadi tidak ada selesai ngaji wak. Tapi kita celiklah WC wak ni berarti ya. Ngaji kitab taharah dari kelas 1 sampai kelas 7. Ya dah. Kalah wak dari Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah tak ada ngaji matan takrib. Tidak berulang-ulang lo ngaji kitab taharah atau berulang-ulang. Tapi kok bisa WC-nya bersih pada WC awak? Hah? Kok jadi pikiran kok? Kok nak menyindir kok pak? Tak menyindir Ustaz ya? Kok pikiran kamu dari dulu? Wah pesantren Ahlussunnah ngaji taharah setiap hari, setiap kelas. Tapi kok hasilnya tidak ada? Kan malu pak? Ya nak? Jangan-jangan tukang gitu tidak pernah nyantri. Kalau di Sabarang tukang itu santri. Jadinya tahu di mana letak MB. Kira-kira kalau cebok, mohon maaf istinja, ayat itu nak masuk ke MB itu. Kok di bawah MB kan? Dan itu hampir semua pesantren-pesantren Ahlussunnah. Katanya Ahlussunnah. Hampir semua. Jadi itu bukan masalah MTI siko saja. Lima.
Tu kamangawak. Anan wak panggan. Baca kitab wak gagah. Ndaklah selesai aja kitab kan. Ditanya orang, mana dalilnya? Itu kitab kuning. Saya nggak mau kitab kuning. Kini orang mau itu mengecek. Malam tadi ada pertanyaan, Ustadz, apa isi kitab kuning? Apa sebab isu tentang kitab kuning kalau mulai rendah, Prof? Jadi orang tuh menganggap kitab kuning itu isinya kitab hadis palsu. Kecek kawan, kami buka kitab kuning tu nak sebut cik hadis saja. Buka lah kalian kitab matan takrib nak sebut cik hadis. Itu nak mengecekkan orang bongak. Mari kita kecek orang bongak. Matan takrib tu disebut ghayah wa takrib karenanya mukhtasar. Apa arti mukhtasar? Apa arti mukhtasar? Kalau ringkasan perlu nggak nyebutkan dalil? Makanya di kitab itu nggak ada dalilnya tuh. Ikut isinya adalah pemahaman terhadap dalil. Kitabku sudah diupdate Bu ya. Sudah diupdate. Di Suriah, kawan dari guru kami sudah menuliskan di footnote bawahnya semua dalilnya. Judulnya Tahzib Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Sudah ada PDF-nya, bisa di-print, dijadiin panduan untuk buya-buya guru-guru. Kalau orang bertanya, "Ma dalilnya ayat itu dibagi 7?" Aduh sadonya. Ma dalilnya kalau bersentuhan laki perempuan tuh bata wudu. Apa pula dalilnya ndak bata wudu? Itu lengkap situ tuh. Ada lengkap. Ikurah ringkasannya. Siapa yang mengarang? Al-Imam Abu Syuja'. Saya ada maunya? Gelarnya Al-Qadi ya. Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbihani. Asbihan itu satu kota, Isfahan, lagi-lagi di Iran. Jadi dulu Iran itu negeri Sunni, kinilah menjadi negara Syiah. Imam Ghazali di situ di Iran. Imam Muslim, pengarang Sahih Muslim di Iran, hadis Muslim. Tadi disebutkan Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Itu ahli hadis dan ahli filsafat. Kalau yang di depan Ar-Razi. Ar-Razi aja. Kitab itu dikarang oleh Imam Abu Syuja'. Jadi Abu Syuja' konya dulu seorang hakim. Ini seorang hakim di kampungnya kota Isfahan, kemudiannya pindah ke Madinah. Ditanggalkannya ke pangkat qadhinya, menjadi guru mengaji di Masjid An-Nabawi. Di Masjid An-Nabawi, karena banyak orang di Madinah itu datang tapi tidak faham ketika itu apa yang terjadi. Orang-orang yang haji, umroh dan ziarah mengira amal orang Arab itu dalil. Maka beliau menulislah kitab ringkasan untuk anak-anak Arab, untuk santri-santri yang datang ke Madinah. Judulnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya. Dalilnya di kepala beliau diringkas apa sebab orang-orang tidak bisa menghafalkan banyak dalil. Selevel buya belum tentu hafal dalil. Kalau tidak sebut kitab nancaku tu, baca caranya. Lai punya kitab Bulughul Maram. Lai punya. Ada enggak kitab Bulughul Maram? Enggak punya loh. Ya. Kitab Bulughul Maram itu diambil temanya dari kitab Matan Takrib, lalu inyohnya tulis dalilnya. Jadi kitab itu bolak-balik saja. Jadi kalau orang ngaji Matan Takrib, mengerti Bulughul Maram, kuat hujahnya. Orang ngaji Bulughul Maram, mengerti Matan Takrib, tahu penjelasannya. Cuma kini ada orang ngaji Bulughul Maram, di botannya kaji ko. Ko mazhabnya apa ko? Apa mazhab kitab ko? Asy-Syafi'i. Mazhab Asy-Syafi'i itu kemudian
ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Beliau adalah pensyarah kitab Bukhari paling lengkap. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan itu orang Mesir, tidak orang Kota Panjang nih. Nah, orang mah? Orang Mesir Asqalan, arah-arah agak timur seketek. Jadi kayak ke Yerusalem, kira-kira begitu. Dari kayak ke Palestina. Ibnu Hajar hafal kitab matan takrib. Dia ahli hadis. Dia lihat dalilnya tidak ada, maka beliau menuliskan kitab Bulughul Maram. Apa arti Bulughul Maram? Buluh sampai, maram tujuan. Mengenai apa? Adillat al-ahkam. Dalil-dalil hukum. Hukum mana? Dari kitab matan takrib. Lalu ditambahkan beliau beberapa bab. Nah, jadi idealnya kita ngaji itu ada kedua-duanya, matan al-ghayah wa takrib. Tahaddus bin ni'mah, kami dulu mengaji kitab itu kepada Syekh Taufik bin Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari, ya. Kami dulu mengaji kitab itu kepada ulama dari Suriah, ulama Arab juga, Arab Suriah yang pernah konflik. Tapi sebelum konflik terjadi, kami ngaji dulu 2006, 2007, 2008. 2006, 2007 khatamlah kitab itu. Kitab matan takrib. Dari awal sampai akhir, bahkan kami dulu hampir hafal semua isinya. Dulu hampir hafal. Orang yang hafal kitab itu dan mengerti Bulughul Maram boleh berfatwa. Sebatas yang ditulis di dalam kitab. Boleh berfatwa dalam mazhab apa? Mazhab Asy-Syafi'i. Beberapa kiai di Jawa menambahkan kitab Fathul Mu'in. Tapi begambar cukup hafal itu, mengerti isinya, lalu mengerti dalil di Bulughul Maram. Itu cukup menjadi alat untuk ijtihad dan fatwa. Jadi kami ngaji selesai. Sebab oleh guru kami yang satu lagi, Syekh Hasan itu, ketika kami diuji oleh beliau, apa kata beliau? Qara'tal kitab? Na'am. Engkau baca kitab? Yo. Hal ikhtatamta? Apakah engkau khatam baca kitabnya? Apa kami jawab? La ya sayyidi. Innama qara'tu abwab mutanawwi'ah wa taraktu ba'daha. Saya hanya membaca beberapa bab, yang lain saya tinggal. Akhirnya beliau, kula payahnya kalian membaca kitab separuh-separuh. Nah, kalau boleh saran, yang di matan takrib lalu disyarah oleh Ibnu Qasim, Fathul Qarib. Sama kan matannya? Sama matannya. Seharusnya kelas 1, kelas 2 masuk ke Fathul Mu'in. Dilanjutkan saja. Lalu ada pengajian di rumah. Di sekolah diuji para guru. Apakah ikhlas itu berdasarkan gaji atau berdasarkan pengabdian? Itu ya barek itu. Ya benar. Ya benar barek. Kalau guru-guru kok keikhlasannya sebatas gaji dan tunjangan, efek awak maja murid dia sebatas di kelas. Di luar tu tidak ada efek leh. Tapi coba nan pernah dulu Buya ada tua dulu ketika mengaji yo Syekh Mukhtar, ada pengajian di luar sekolah nak? Iya tu. Jam berapa mulai? Buya dulu murid beliau tu. Jam berapa mengaji? Malam. Jam berapa ngaji? Sudah maghrib sampai Isya, sudah Isya ulang lihat? Ulang lihat. Model itu orang dulu mengaji. Asarnya kami pulang sekolah balik lihat. Balik lihat. Belajar lagi. Guru nan bacari. Iya. Kalau kini guru mencari murid. Betul. Hilang murid di kelas. Iya. Iya bu. Beliau lah laberan untuk orang. Ba kira-kira. Nan salah dewa. Kiranya mohon maaf. Santri itu ibarat semut, inyo mencari gulo. Iya. Kita produksilah gulo tu beliau.
buatlah pengajian di rumah. Siapa menggaji? Allah yang menggaji. Kadang gaji yang dari situ lebih gede, lebih besar daripada gaji dari sekolah. Dari sekolah paling parahnya. Ya. Lah paham kami orang pesantren dulu. Kami di pesantren tinggal 15 tahun. Ya. Mengerti. Tapi bisa berangkat umroh berkali-kali. Bisa ke Turki berhari-hari. Bisa ke Prancis berbulan-bulan. Leka mungkin juga gaji guru pesantren. Enggak. Kadang aja lo guru mengenai rezeki kan enggak. Bahwa gaji itu belanja rezeki. Gaji itu tertulis. Kalau rezeki tidak tertulis. Min ghairi hisab. Tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Engkau lumah lebih paham daripada aku. Ya, saya beliau sampai kini sehat ya. Bentuk-bentuk semua aja sampiang. Tapi kalau buka kopiah lain. Ya, bentuk ada di kakak nak. Padahal kau palet kau lo pensiun lah. Tapi de bagai-gaya setiap pakai kau. Orang kalau bagamu kan dia gaya untuk. Baik Bapak Ibu. Dulu Syekh Mukhtar mambiak kaji mazhab Syafi'i kasihannya mambiak. Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Syekh Abdul Wahid Salihi kemana mambiak? Syekh Maulana Sa'ad. Begitu juga mambiak sanad ke Makkah kepada Syekh Umar Bajunaid, Syekh Said Yamani, ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Mina Kabawi. Mereka mambiak kepada Syekh pengarang kitab I'anatul Talibin, siapa namanya? Bakri Syata. Bahkan mereka juga mengambil dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kaji dan kita ajan kini ko lai percaya diri wak mengembangnya nak. Jangan-jangan kita ndak percaya diri dengan apa yang kita ajarkan kini. Lah kalah sinyal dek kawan-kawan nan kini baru pulang dari luar negeri. Dia ndak mengerti sanad. Akhirnya banyaklah kawan-kawan tuh kini menghujat kitab yang kitab tuh ditulis di tempatnya kuliah kini. Contoh, ada kawan menghujat kitab hikam, lagi ngaji hikam jelek. Padahal syarah hikam tu Imam Syarqawi itu Syekhul Azhar, mursyid tarekat khalwatiyah. Kira-kira kan main-main orang tu, ndak mengerti dengan sejarah, akhirnya mengkhianati sejarahnya sendiri. Iya dak? Iya mana itu? Atau jangan-jangan orang tua lah berganti imam, ya, pulang-pulang lah berganti imamnya. Atau jangan-jangan gengsi jo kawan ndak mazhab Syafi'i lewat mazhab Syafi'i jo baru, ya, walau pulang ngaji jauh-jauh, pulang-pulang jadi mazhab Syafi'i jo. Ngajilah jauh-jauh, masa bertasawuf jo? Tak kok model itu ya. Buya-buya akhirnya hilang lo pede. Padahal baca kitab buya kok lebih gagah daripada orang tuh baca kitab. Ambo jamin. Pede hilang ya. Cuma tidak ada L di belakangnya. Yo. Lulusan Coto Panjang. Kada buat lo LC siko nak. Lah jadi berhala apa lo kok. Ya. Siko SKA ada. Tu. Sarjana Khalilullah. Onde. Ya mana tu? Sarjana Khalilullah. Amin. Cewek kok SAG itu, Pak tentara tu SAG terus jadi alam gaib. Ya. Jadi kalau kita ngaji kitab kok, pertama kenali dulu siapa pengarangnya. Nah, kini kan ibu-ibu, bapak-bapak, para guru, Google tuh lah di tangan awak, ya enggak? Handphone ada enggak di tangan? Smartphone. Kalau awak mencelek namu, oh judul kitabnya iko, nama orang pengarangnya iko. Sebelum ngajar, searching dulu siapa orang yang awak ajarkan kitabnya. Nanti akan membuat semangat kepada santri dan beraja. Jadi kami beraja kepada masyayikh-masyayikh di Timur Tengah tuh
satu hal. Setiap belajar satu kitab, beliau mengenalkan kitab itu karya siapa, kamanya mengaji, caranya mengaji, sehingga kami termotivasi untuk seperti imam yang ditulis itu. Tidak langsung membaca-baca kitab aja. Ya. Mandariko Ibnu Qasim. Siapa yang kena Ibnu Qasim? Kitab matan Hasyiah Matan Takrib. Siapa yang kenal beliau? Karena tidak kenal dengan pengarang, maka cinta kepada kitab yang dikarang pun tidak ada. Kitab Kunyang, nah itu aja tahu namanya. Ya, kalian tahu Imam Ibnu Qasim, deh? Tidak tahu. Imam Abu Syuja, kalian tahu yang tadi? Tidak. Aqidatul Awam, kalian ada Aqidatul Awam sih kok? Kalian ngaji kita Aqidatul Awam? Tidak dong. Nak dong ngaji Aqidatul Awam sih kok. Lai. Lah betulkah akidah orang sekolah? Disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Aqidatul Awam itu ditulis oleh gurunya. Guru beliau bernama Ahmad Al-Marzuki. Ahmad Al-Marzuki kok punya murid lain orang Batu Ampah, namanya Syekh Abdurrahman Batu Ampah, kawan dari Syekh Nawawi. Ya, bakawan orang tuh. Dari Syekh Abdurrahman diturunkan Syekh Muhammad Arsyad, Syekh Muhammad Arsyad turun ke Syekh Abdul Malik dan Majan Qiraat. Ya. Balik. Dari Syekh Abdul Malik turun ke Abu Yadani Ad-Dahnar, tapi beliau lah lupa dengan sanad itu. Beliau tahunya maja sifat 20 kepada kami dulu, Aqidatul Awam, fikih Syafi'i. Dulu beliau masih ingat tuh jelas pengingatannya, hafalannya. Kitabnya Anatul Talibin masih ngaji enggak? Masih. Kelas berapa? Kelas berapa yang ngaji Anatul Talibin Bu ya, Ustaz? Kalau kini lah belain Bu ya. Kelas 1 aliyah. Iya. Sampai bab berapa? Ya, toharah juga. Enggak. Sampai bab apa? Ya, Anatul Talibin itu syarah dari kitab apa? Itulah masalah kita. Jadi mengkaji kitab tidak mengerti profil kitab. Akhirnya cara membaca kitabnya enggak selesai. Itu yang kecil orang kaji tidak butuh. Dan tidak butuh kaji, itu disambung-sambung di orang di luar, tapi sambungannya konslet. Maka jangan heran lulusan Koto Panjang jadi Wahabi. Lahado. Iya. Lahado. Iya do. Alamu ya. Kan nampak dia. Itu siana salah, enggak salah inyo. Salah kita dia. Kira-kira tambah galau. Yo. Pertama, tolong para guru nandiagi Allah ilmu baca kitab. Buatlah majelis di rumah. Walaupun cik 2 orang namanya diajar. Kami kini kok jalan-jalan kini kok bukan berarti kami langsung mendeliko ya. Kini orang bercerbai mengaji yo, tapi Buya kan tidak mencari kami dulu membuat pengajian di rumah. Pindah-pindah diusia orang bagai. Ya. Kami buat di rumah cik 2 orang, kadang 1 orang. Pindah lo kata satu tempat. Kira nak lama pula tagaduh orang dek rami orang datang. Tagaduh orang di situ, pindah lo kami. Lah pindah-pindah kami mengaji. Dititipkanlah oleh seseorang satu ruko 4 lantai. Kamu buatlah pengajian di situ. Kita buat pengajian untuk orang awak. Ambo fokuskan untuk membina orang awak. Kiranya salah satu dari orang awak tu keluar tanpa mengecek. Di situ terpukul modanya. Kecek hati lain. Ya sudahlah. Tak ada muah kalian dibantu. Siapapun yang ngaji kini ribat tu mau buka untuk siapa-siapa pun yang ngaji. Bukan hanya orang Minang yang ngaji lain. Orang Sunda ada, orang Jawa ada, orang Batak lagi, tu orang Batak belakang.
Ya. Lengkap. Orang Aceh ada, orang Banjar jadi, orang Papua pun masuk. Ada yang online ataupun yang off. Tapi itulah hikmahnya. Jadi kami buat pengajian tuh jangan dikira makan hati. Sering makan hati. Tapi setiap kita sabar dengan makan hati itu, Allah agih makanan yang sebenarnya mengenyangkan hati. Itulah kebahagiaan. Cobalah tanya semua orang yang baca kitab, kebahagiaan kalau khatam kitab. Benar? Berarti kalau ngaji di sekolah, ndak khatam kitab tuh orang tuh tak sanggup bahagianya. Ndak akan bahagianya. Orang yang percaya dirinya tinggi ketika nyo mengaji selesai. Ya nak? Awak kuliah tapi ndak selesai. Le pede awak mengecen awak alumni suatu kampus? Kan ndak. Sama, awak bermazhab Syafi'i, tapi tidak satu pun kitabnya selesai. Bahkan kitab paling tipis pun tidak selesai. Balah kira-kira. Maka daurah itu maksud daurah untuk para asatis, para duat. Di depan, di belakang orang nak pandai baca kitab. Orang awam. Dulu konsepnya dari itu. Dan kita baca kitab itu huruf per huruf. Khatam kami ijazahkan sanadnya bersambung kepada Rasulullah, bersambung kepada pengarang kitab. Gitu maksud hati. Ya. Jadi bukan kalau anak-anak itu tim hore saja. Untuk para ustadz atau kelas 7 atau kelas 6. Kalau bek daurah yang bisa menelan itu nanti yang begitu. Nanti masyarakat bisa menikmati hasilnya. Tapi mungkin karena itu perdana tidak masalah. Toh buktinya ada ojo dan datang ni nak. Ya. Jadi tidak masalah. Kita mulai buka kitab nak. Baladoe cukup. Kami mengambil sanad kitab itu kepada murid-murid beliau Syekh Mukhtar juga. Kau sanad lokal dulu. Abu Ya Nu'man dari Syekh Mukhtar. Kemudian kami mambiak pula kepada murid-murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ada pula murid-murid Syekh Zakaria Labaisati. Beliau baru meninggal pula. Buya Ali Syarbaini di Kampar. Kau ada orang Kampar di muka. Buya Ali Syarbaini, kawan Buya anak. Lapahinya Buya. Ya. Buya Ali Syarbaini, beliau menghikayatkan kepada ambo, kami mengaji kepada Buya Zakaria Labaisati dan juga mengaji kepada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Kita ambil pula sanad tu kepada orang di madrasah tarbiyah Lasi, Buya Zamzami. Kita ambil pula sanad beliau pun sama. Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Zakaria Labaisati. Syekh Zakaria Labaisati dari mana mambiak? Ia mambiak dari Syekh Jamil jauh dan orang Aceh. Saya namanya Syekh Muda Wali. Tapi ada jalur yang paling pendek, itu jalur Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ya. Nanti kita siang akan pindah Tampek. Di mana tempatnya? Tampek Gadang. Di situ Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Itu lebih tua sebenarnya pergerakannya daripada Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Pergerakannya. Kalau Muhammad tak tahu. Dulu ketika tarbiyah Islamiyah itu merosot, dihidupkan oleh beliau lewat majelis tarekat sufi. Jadi Syekh Abdul Wahid mursyid tarekat Syabandiyah, dihidupkanlah majelis tarekat, hidup beliau, maka muncullah kemudian harumnya nama tarbiyah Islamiyah. Kini orang guru tarbiyah mengecek ke santrinya, jangan belajar tarekat lang lagi luang maka pengkhianat kepada Syekh Abdul Wahid As-Salihi, mencaci maki Syekh Mukhtar. So Syekh Mukhtar pun seorang mursyid. Ya, wak guru murid Syekh Mukhtar.
Murid dari murid Syekh Abdul Wahid Salihi. Murid dari murid Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Cek kawan? Ngaji haji hikam yang lain. Tinggi nama komang mah. Ya salam, ya. Kok muncul kalam-kalam begitu? Akhirnya bacarailah antara madrasah tarbiyah Islamiyah jeung tasawuf. Kok talaknya tak talak 1, tak talak 2 kok ya? Kok ada beda talak 3? Kalau talak 1 kalau bisa rujuk. Kalau talak 2, talak 3 lah payah. Ada paku talak le. Ayo, nampaknya lah ada sebagian tarbiyah talak 3, tunggu mati tarbiyah sesudah itu. Pasti mati. Penciriannya kitab hikam nak doleh, ya, atau kitab sejenis Bidayatul Hidayah, ya, apalagi istilah-istilah kitab-kitab yang lainnya. Akhirnya muncul orang tamat tarbiyah mengecek, tidak usah bermazhab Syafi'i, langsung salah ke Alkitab do Sunnah. Nah, baca rumah Jawa itu. Langsung kepada kitab dan sunnah. Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i tidak langsung kepada Alkitab dan sunnah? Jadilah kalau ada kawan gitu, anak SMEA, anak STM, atau kuliah umum, akhirnya langsung salah kitab dan sunnah. Buka kitab tu langsung mintanya menerjemah mansurah. Itu caranya. Sebab Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ini orang mah le pandainya bahasa orang Mekah. Mau biasa dolangnya. Bah kira-kira. Kau jujur sebu ya, lah mengaji kitab lama-lama ada aja ndak kata kosakata yang tidak dikuasai dalam Al-Quran? Pasti ada. Hatta doktor yang mengecek. Selalu ada. Kalaupun kita tahu terjemahan, belum tentu tahu tafsir. Tahu makna ni. Ada makna di dalam makna. Nah, supaya barokah, jangan tagang mana, dek beladoi ya cako. Ambo tugasnya membaca gon orang nana lo gitu. Jago. Ya. Kok lah menyimpang-nyimpangnya dari manhaj ulama tarbiyah Islamiyah itu kita tariknya balian. Dengan sanad yang bersambung kepada Imam Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Isfihani, beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Jadi beliau ini salah satu gelarnya adalah Al-Imam Az-Zahid. Apa arti Zahid? Zuhud. Inyo seorang qadhi, inyo tinggalkan tugas qadhinya dan gajinya, lalu pindah ke Madinah jadi orang yang zuhud, jadi guru mengaji. Ingin berdekatan dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi, dan beliau dikuburkan di dekat itu. Tidak jauh dari situ. Ya, ada yang mengatakan di kuburan yang di Madinah namanya apa? Al-Baqi'. Ada yang mengatakan dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi. Dulu kitabnya selesai ditulis, manuskrip yang awalnya itu dikubur antara mimbar dan makbarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah, salawat atas Sayyidina Muhammad. Jadi orang lama memulai kitabnya aja salawat, salawatnya pakai Sayyidina Muhammadin Nabi wa alihi tahirin. Nah, salawat itu pertama untuk Nabi, lalu keluarga. Keluarga Nabi masih ada enggak kini? Masih ada. Kini alhamdulillah di Solo ada adinda kita namanya Bobby. Ya, ambo agihnya nama baru, Baba Samasi. Ya. Kan ada di silsilah itu ya. Abah Samasi. Ya, Baba Samasi. Alhamdulillah beliau menghidupkan hubbu ahlil bait, mencintai ahlu bait.
Bapak Ibu kalau buka di YouTube ada enggak namanya Habib Jindan? Ada enggak? Ya dong. Habib Ahmad. Itu ibunya orang Sumatera Barat. Ayahnya zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya nak? Wah kira-kira. Tapi orang Minang kurang respect kepada zuriat Rasulullah. Nado deh kata Nabi. Ya, putih. Wa alihi tahirin, para keluarga Nabi disebut tahir. Kenapa disebut tahir? Karena Al-Quran menyebutkan ahlu bait itu Allah menginginkan ya, liyuzhabakum ya, wa yutahhirakum tathira. Di kalimat belakang itu wa yutahhirakum tathira. Para keluarga Nabi itu Allah sucikan mereka sesuci-sucinya. Maka kata taharah bermakna dua. Suci secara nasab, suci secara zahir. Yang kedua suci secara batin. Ya. Qala al-Qadi Abu Syuja' Ahmad ibn al-Husain bin Ahmad al-Asfihani. Berkatalah Qadi Abu Syuja' Ahmad ibn Husain ibn Ahmad al-Asbihani. Apa kata beliau? Sa'alani ba'dul asdiqa. Kalian pegang kitab tak? Tidak pegang kitab? Nah, baru disebut daurah ada kitab kan? Jadi nanti ke depan kalau buat daurah bawa kitab tuh. Kalau enggak namanya nguping ceramah. Kecuali enggak bisa bahasa Arab. Tidak masalah. Jadi pengen ngambil berkah. Tapi kalau santri, ustad, hebatnya lapana ustad bawa salah kitab tuh. Waktu kami beraja ke Syekh Taufik, bersama ambo tuh ada doktor. Bersama ambo magistir. Ada yang sudah hafiz Quran. Inyo ngaji kitab yang rendah kau lihat. Kece orang awak rendah. Kok kitab tinggi kau Pak. Ya. Sa'alani ba'dul asdiqa. Bertanya atau meminta kepadaku sebagian kawan. Jadi beliau menyebut santrinya sodik, jamaknya asdiqa. Kau cerita kitabku ditulis. Hafizahumullah, semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. An a'mal, supaya aku membuat mukhtasaran fil fiqhi ala mazhabil Imam Syafi'i, untuk menulis ringkasan mazhab yang dulu diwariskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Lagi-lagi kita ulang, kecek kawan, tidak usah ikut mazhab, langsung saja kepada Alkitab dan Sunnah. Kan dia sering begitu gini. Bala naik kita virusnya. Langsung saja kepada Alkitab dan Sunnah. Kalau kita beramal langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, lapan daiwak semayang nak. Tata cara sholat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Leado di Quran. Ya. Rukun 3 boleh, leado di dalam Sunnah. Ado cuma bercerai-berai, dikumpulkan dari imam menjadi 13. Kalau di kitab kok bisa lebih. Bisa 17 atau 18. Kan perlu berubah. Bah kira-kira. Berarti rukun pun tidak kaku. Rukun sholat itu sendiri oleh ulama A angkanya 13, oleh ulama yang lain 17. Boleh. Angka rukun itu bukan dari Nabi, tapi dari pemahaman orang baca hadis Nabi. Ada enggak di Quran yang membatalkan wudu? Ada sekete. Aula mastumun. Dan ayat setelahnya. Tapi kan enggak ada kalimat mubtilatul wudu yang membatalkan wudu. Enggak ada. Itu cuma ayat. Kalau langsung kepada Quran dan Sunnah, yuk canggih benar kawan tuh. Nyoba bahasa Arab enggak pandai. Sekolah STM, SMA atau SMA, kuliah umum, kini mengecek langsung saja pada Al-Quran dan Sunnah.
7 bahasa punya membaca tu. Kembali kepada tungguannya lain. Kan tu. Ko bahasa gagah orang Minangko. Orang Minangko gagah bakato-kato. Sehingga ada sebulan negeri kata-kata. Suka mengecek. Ya, termasuk ngecek gini gua. Cuma aslinya ambo ndak bisa bercerita. Kalau bercerita tu salah-salah. Tapi kalau ceramah tiba-tiba lancar saja. Ndak bisa bentuk Adinda tadi itu loh. Pidato dengan suara yang dahsyat itu. Ndak pernah kami ikut begitu dulu. Ndak pandai kok pidato kamci gitu dulu. Lo kamci dulu nak. Ndak. Kami ngaji dulu baru berceramah. Kami ngaji dulu baru berpidato. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i, buya-buya, tolong. Bila Imam Syafi'i itu wafat? Sehingga wak tahu wak dikecek, orang dah usah ikut mazhab Syafi'i, langsung sel Quran Sunnah, bisa kita menjawab. Bilanya wafat, bilanya lahir. Kalau kami lah ulang-ulang kajianku, berarti harus diulang boleh nak? Bila Imam Syafi'i lahir? Tahun 150 Hijriah. Catatlah guru-guru. Ya. Dihafalkan. Tahun berapa? 150. Berarti jarak beliau dengan Nabi Muhammad berapa tahun? Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Berapa jaraknya? Lah, lebih hitung 100? Oke 100 buat Anda 100 kurang seketek. Oke. Kecek kawan, langsung saja baca hadis Bukhari. Imam Bukhari tahun berapa lahir? Kalau pengajian lah 100 kali mau ulang di YouTube tuh. Berarti mengaji di YouTube pun nguping untuk pengantar tidur ya. Jadi ambo tukang dongeng ya. Coba sesekali kalau dengarkan YouTube pun dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmumu dengan menulis. Kalau lama kita mendengar kalam itu. Ya nak? Dicatat sesekali. Apalagi kalau ada angka tahun wafat, itu jadi senjata. Itu jadi hujah dan dalil. Imam Bukhari lahirnya tahun 194. Tahun berapa? Wafatnya 256. Imam Syafi'i lahirnya 150. Wafatnya tulis. Wafatnya 204 Hijriah. Coba banding dua imam. Bandingkan dua imam. Imam Syafi'i tahun berapa? 150. Wafatnya? Imam Bukhari, pengarang Sahih Bukhari, lahir tahun? 194. Oke, wafat? 256. Mana Nabi tua? Imam Syafi'i. Siapa yang lebih dekat ke masa Rasulullah? Kecek kawan kini tidak usah ikut mazhab Syafi'i, langsung saja baca Sahih Bukhari. Jadi kalau awak berdalil dengan mereka, tidak usah pakai qala Allah wa qala rasuluhu, gagahan. Ya. Pakai tahun wafat selesai. Ya. Hadis sahih disahihkan oleh Buya Angkuluma, dibatilkan oleh Pak Lotan Kolonel Firdaus Abu Ayub Jauzi. Abunya gini nama ini. Labu-abu loh. Pada petanggan. Tua orang tu. Baik. Jadi kalau ada orang bertanya, ikut Imam Syafi'i atau ikut Bukhari? Bawa ya? Bawa Prof. Jauh-jauh mau kemari Prof tinggal mau menelpon. Apa kira-kira? Ikut Syafi'i itu Bukhari? Serius? Kita jejali. Bukhari itu kamarnya mengaji.
Ndak sobo. Kamu murid Imam Syafi'i. Pak kira-kira tambah pede enggak dengan mazhab Syafi'i? Iyalah pede. Itu cukup tuh ya. Kali tambah dalil seleh. Imam Syafi'i itu jaraknya Nabi cuma 2 orang. Imam Bukhari jaraknya Nabi 3 orang. Bahkan 4 orang, bahkan 5 orang, bahkan 8 orang. Tapi jarak Imam Syafi'i dengan Nabi berapa orang? 2 orang. Beberapa riwayat 3 orang. Ya. Berarti sanad silsilahnya pendek. Yang paling masyhur 3 orang. Beliau berguru ke Imam Malik, kepada Nafi' dari Ibnu Umar. 3. Itu yang paling masyhur. Ada yang 2 tapi jarang disebutkan. Jadi kalau disebut mazhab Syafi'i, yang terbayang dawa agama baru buatan Syafi'i. Yo. Itu yang terbayang dek kawan. Jadi kawan kita tuh nyu anti mazhab Syafi'i. Bako antinya? Yang terbayang denyo Imam Syafi'i itu membuat agama baru yang berbeda dengan Rasulullah, sehingga mengecek lenyonya doktor pula. Keceknya kalau berbeda faham antara Syafi'i dan Nabi, kita ikuti Nabi. Lain masuk di pengenawa Imam Syafi'i beda dengan Nabi. Kalau Imam Syafi'i bisa berbeda dengan Nabi, kira-kira orang nan mengecek kok lebih bisa berbeda lagi enggak? Ya? Pak kira-kira? Jadi kalau berdebat dengan orang-orang anti mazhab tuh enggak usah pakai dalil-dalil Quran Sunnah dulu. Ya. Bahkan pertanyaannya kita balas dengan pertanyaan. Bisa selesai kok. Ya. Bah, kira-kira lanjut. Langit kepala nampak demo. Jual bombo bagian ni. Ambo cuma berharap buya-buya tambah percaya diri maja kitab mazhab Imam Syafi'i. Itu saja target ambo. Tak lebih. Jadi jangan salah sangka lo ambo kesiko ndak ambo piti dah buya. Ambo kamari ndak lo cari popularitas. Ya. Ambo ingin mengabdi kepada guru dari guru ambo. Cuma butuh itu saja, perhatian seketek saja. Tapi kalau kurang namanya rasojo tersinggung lo deh ambo dari tadi, ambo mohon maaf. Ya. Lah tu dah.